Baik saudara-saudara, saya berusaha untuk bikin ringkas pelajaran kita yang kedua ini. Ini adalah doktrin yang berkembang akhir-akhir ini dan hanya ditujukan kepada jemaat Gereja Masyiat hari ke-7. Tidak berkembang di luar gereja Advent. Karena yang di luar sana tidak bicarakan itu. Yang mereka bicarakan di luar sana itu, hari Minggu itu adalah Sabat. Gereja Advent itu yakin bahwa Sabtu itu adalah hari ke-7 dan itu adalah hari Sabat. Tapi akhir-akhir ini sekelompok orang datang dengan mengajarkan bahwa Sabtu itu bukan hari Sabat. Hari Sabat itu bukan hari ke-7, tapi hari ke-8, hari ke-15, hari ke-22, hari ke-29. Bukan hari ke-7. Mereka bilang ini Sabat bulan atau lunar Sabat. Jadi jangan heran ada orang-orang ini kalau hari Sabat mereka kerja. Tanya kenapa kerja hari Sabat? Hari Sabtu maksudnya. Ini kan bukan Sabat, ini hari Sabtu. Kami hari Sabat itu tanggal 8. Kami Sabat itu tanggal 15. Kami bersabat tanggal 22. Kami bersabat tanggal 29. Kenapa begitu? Saya mau katakan mereka sebenarnya tidak percaya Alkitab. Kedua, tidak percaya Nyonya White. Kalau mereka percaya Nyonya White, mereka ikut saja Nyonya White sampai mati dia bergereja hari Sabtu. Betul? Saudara yakin? Sampai mati Sister White itu bergereja hari Sabtu. Karena dia mengajarkan Sabtu itu adalah Sabat. Tulisan-tulisannya juga menyatakannya. Berarti kalau ada orang yang tidak percaya hari Sabtu itu hari Sabat, dia tidak percaya Sister White. Kalau tidak percaya Sister White, kesimpulannya apa? Bukan orang, ya gitu, pendek saja. Saya sudah lama tidak aktif melayani di gereja Advent. Tahun 2017 kantor Uni bilang, terima itu pensiun. Saya tidak mau terima itu pensiun karena masih kerja tidak apa-apa. Tapi kan itu penghormatan dari organisasi gereja kita ya. Kita terima saja, tidak apa-apa. Tapi Tuhan sampai sekarang peliharakan saya, karena saya menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah memanggil akan gereja Advent ini, menubuatkannya untuk menjadi saluran berkatnya pada dunia menjelang kembalinya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bangga menjadi bagian dari gereja yang dinubuatkan. Jangan orang mengganggu akan keyakinan kita. Karena keyakinan kita, saya katakan tadi, didasarkan pada Alkitab dan dikuatkan oleh roh nubuat. Tidak ditawar-tawar itu. Tidak ada satu doktrin pun dari gereja kita yang didasarkan pada tulisan Sister White. Tidak ada. Semua doktrin gereja Advent itu didasarkan pada Alkitab. Dan doktrin kita itu yang didasarkan atas Alkitab karena hasil penelitian Alkitab dikuatkan, diteguhkan oleh roh nubuat. Gitu. Itulah sebabnya kita diberkati dengan kehadiran dari roh nubuat di tengah-tengah kita melalui tulisan-tulisan Sister White. Ini kepalsuan yang pertama, supaya jangan kita ikut. Pertama, bagi mereka itu penganut pengajaran Sabat lunar atau Sabat bulan, hari Sabat itu hari ke-8, bukan hari ke-7. Kenapa begitu? Karena bagi mereka hari pertama itu hari bulan baru. Bulan baru, tanggal 1 itu bulan baru. Baru tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, tanggal 8 Sabat. Padahal jelas-jelas Alkitab bilang, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari bekerja, hari ke-7 itu adalah Sabat Tuhan Allahmu.
Ini bilang hari ke-8. Kenapa sampai begitu? Ini ayat dari Kejadian 2, kita semua tahu, sesudah Tuhan menyelesaikan penciptaan 6 hari, dia berhenti pada hari yang ke-7. Dia kuduskan hari Sabat itu, hari ke-7, dan dia berkati hari ke-7 itu. Itu Sabat yang pertama yang dicatatkan di Alkitab. Tuhan berhenti dari karya penciptaannya. Di seluruh Alkitab, Sabat Tuhan disahkan sebagai Sabat hari ke-7. Itu ayat tadi, Keluaran 20 ayat 8-11. Ini hukum keempat yang kita bilang hukum keempat dari 10 hukum. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari kerja, hari ke-7 itu Sabat. Tidak boleh diputus. Dia itu beredar, berputar terus. 6 hari kerja, hari ke-7 Sabat. 6 hari kerja, hari ke-7 Sabat. Tidak ada bulan baru lalu kerja 6 hari baru kemudian hari ke-8 Sabat. Terus tanggal 29 itu tidak tahu mau bikin apa ini tanggal 29 Sabat. Karena besoknya itu kalau ada tanggal 30 mereka belum mulai bulan baru, ada tanggal 30 itu hari transisi. Wah, sudah banyak. Ada hari bulan baru, ada hari transisi, ada hari kerja, ada hari Sabat. Alkitab kita hanya ajarkan 2 kelompok hari, 6 hari kerja, 1 hari Sabat. Bulan baru itu bukan Sabat, itu hari kerja. Terus kita dibilang kerja 6 hari. Nah ini perintah kerja 6 hari ini walaupun diulang-ulangi tidak dipatuhi oleh penganut Sabat lunar. Mereka mengajarkan Sabat setiap siklus 7 hari, tapi bukan pada hari Sabtu, pada tanggal 8, 15, 22, dan 29. Ini perbedaannya. Kalau kita kalender apa saja yang kita mau pakai, kalender apa saja, ini siklus 7 hari sama. 1, 2, 3 sampai 7. Dia putar terus itu. Enggak putus-putus. Ini terbagi 2, 6 hari kerja dan hari ke-7 itu Sabat. Tapi mereka ini ajarkan tanggal 1 itu bulan baru. Baru 2, 3, 4, 5, 6, 7 kerja, tanggal 8 itu Sabat, tanggal 15 Sabat, 22 Sabat, 29 Sabat, lalu balik lagi 1 bulan baru. Berarti kalau 1 bulan baru bukan 6 hari kerja, 1 tambah 7, 1 tambah 6 jadi 7 hari kerja. Ini kan menentang Alkitab. Walaupun mereka bilang kami ikut kalender Yahweh, orang Yahudi saja tidak ikut kalender mereka itu. Ya, pakai kalender kita. Yang mau periksa itu di internet silakan tanya Profesor Google, ketik saja kalender lunar. Yang keluar itu kalender Gregorian. Jadi beda. Nanti kalau ada tanya jawab nanti ditanya. Kepalsuan kedua. Mereka bilang yang atur Sabat itu adalah bulan. Ini bukan ajaran Alkitab. Bulan diciptakan sebelum hari pertama menurut mereka. Jadi menurut mereka begini, Alkitab itu mengatakan bulan nanti diasah, diatur pada hari keempat. Tapi sebenarnya bulan itu sudah ada, sudah diciptakan 1 hari sebelum hari pertama penciptaan. Jadi hari pertama penciptaan sampai hari ke-6 itu 6 hari penciptaan. Bulan sudah diciptakan 1 hari sebelumnya. Itulah artinya mereka punya itu tanggal 1 sebagai bulan baru. Saudara, ini teori yang menolak Allah sebagai pencipta sebenarnya. Mengapa saya katakan demikian? Mereka tidak mengakui Allah menciptakan langit dan bumi dalam tempo 6 hari. Mereka itu mengikuti teori evolusi. Teori evolusi,
salah satu teori evolusi, ya orang-orang Kristen ciptakan supaya Alkitab ini bisa cocok dengan teori evolusi, yaitulah yang disebut gap theories atau teori gap. Salah satu yaitu classical gap theories mengajarkan begini. Sebenarnya bumi ini sudah jutaan tahun umurnya. Tuhan sudah ciptakan. Tapi kemudian hari pertama dia tinggal atur. Dia rekonstruksi apa yang sudah diciptakan. Sehingga bumi ini terbagi terang dengan gelap, darat dan laut, bulan dan matahari dan sebagainya. Itu gap teoris. Ada classical gap dan ada soft gap. Semuanya itu menyangkal 6 hari penciptaan karena mau mencocokkan diri dengan teori evolusi. Mereka yang mengajarkan sabat lunar menolak penciptaan selama 6 hari. Karena mereka bilang bulan sudah diciptakan sebelum 6 hari penciptaan. Itulah sebabnya ada itu bulan baru tidak masuk sebagai siklus seperti di kalender kita. Jadi karena bulan sudah diciptakan sebelumnya. Itulah sebabnya saudara lihat itu tanggal 1 itu bulan baru. Kenapa? Karena tanggal 1 itu bulan sudah diciptakan. Sehingga dia mengatur itu siklus 7 hari itu. Ini menolak 6 hari penciptaan. Nah, jadi hari keempat Tuhan tinggal mengatur, bulan atur ini hari raya dan lain-lain pada musim-musim tertentu dan sebagainya yang menurut teori mereka, bukan yang lain. Lalu ini firman Tuhan menjelaskan bahwa bulan nanti ada pada hari keempat, sedangkan sabat itu hari ketujuh. Tapi Adam dan Hawa sudah menguduskan sabat pada hari ketujuh. Jadi sabat pertama di Taman Eden itu tidak diatur oleh bulan, itu fakta itu. Karena bulan nanti ada di hari keempat. Tapi mereka bilang, wah bulan sudah diciptakan dari hari pertama. Jadi Tuhan tinggal memisahkan terang dan gelap di hari pertama. Mereka bilang matahari mulai dinyalakan, ignited. Pada hari pertama dinyalakan, jadi terang. Karena matahari itu sudah ada, tapi masih gelap. Tuhan nyalakan matahari di hari pertama. Bulan juga begitu. Tuhan sudah ciptakan sebelum hari pertama. Jadi bulan sudah mengatur semuanya. Ini semua hanya apa namanya itu? Ya penafsiran mereka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Alkitab jelas mengatakan bahwa sabat dirayakan oleh Adam dan Hawa pada hari pertama dan bulan itu ada pada hari yang keempat. Sabat ditentukan berdasarkan siklus 7 hari penciptaan, bukan oleh bulan. Itulah sebabnya diputar-putar kalender tetap dia jalan siklus 7 hari. Di kalender manapun yang sekarang. Jadi bukan berdasarkan solar, bukan berdasarkan lunar, tapi berdasarkan itu siklus mingguan yang ada hanya di Alkitab saja. Nah, mereka pakai kalender sekarang, mereka bilang kalender Yahweh. Bagaimana mereka tentukan bulan baru? Oh, lihat secara matematika, bulan itu sudah paling dekat dengan bintang Aries. Berarti sudah mulai bulan baru. Ya seperti saja mau menentukan kapan Idul Fitri itu mau mulai, ada 2 pendapat. Nah, orang Yahudi bukan begitu dulu. Orang Yahudi datang ke ladang lihat gandum sudah matang atau belum. Kalau belum matang tambah 1 bulan, bukan lihat ini bintang. Kalau belum matang tambah 1 bulan, tambah feadar. Karena mereka harus bawa gandum ditimbang-timbang ke tabernakel, ke bait Allah. Jadi kalender Yahudi tidak berdasarkan matematika dulu. Kalender modern yang orang-orang itu pakai sekarang itu kalender rabinik itu tidak berdasarkan matangnya gandum, tapi berdasarkan matematika.
Kalau mereka bilang kalender Julian itu sudah diganti Gregorian, mereka juga itu sudah ganti. Itu kalender yang mereka pakai sekarang itu kalender modern dari Yahudi. Orang Yahudi saja ke Israel, coba lihat kalau mereka pakai seperti yang kalender mereka. Beda. Jadi ini udang mau bilang ketan itu merah, padahal dia sendiri merah kalau direbus. Kita pakai kalender Gregorian, kalender solar. 365 hari. Mereka itu pakai kalender yang kalender surga katanya. Kalender Yahweh. 360 hari. Tapi kita tidak bisa bahas terlalu mendetail itu sekarang. Terlalu panjang untuk saya jelaskan itu. Tapi kalender mereka itu juga kalender modern sudah berubah. Jadi bisa saja itu sahabat mereka itu sudah berubah. Kalau mereka bilang hari Sabtu sudah berubah, harinya tidak berubah. Tanggalnya pernah dipotong-potong. Dari tanggal 4 mungkin jadi tanggal 15, tapi harinya tetap berurutan. Kalender mereka itu sudah berubah. Dari Karaite menjadi Rabbinik. Mereka tidak tahu. Saya tanya, kalender apa yang kamu pakai? Oh, kalender Yahudi. Yahudi yang mana? Rabbinik atau Karaite? Dia tidak tahu apa itu Karaite dan Rabbinik. Dia mau ajar orang, dia yang tidak tahu. Hati-hati kalau diajar orang yang belaga tahu padahal dia tidak tahu. Nah, mereka bilang, lihat ayat 1 Kejadian 1 bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata bara dipakai. Kata bara mereka bilang menciptakan dari yang tidak ada. Lalu bulan itu tidak dipakai kata bara pada hari keempat. Asa, berarti bulan sudah ada. Mereka tidak tahu kata bara dan asa ini dipakai silih berganti, interchangeably dengan arti yang sama. Mau bukti? Itu Kejadian 1 ayat 26-27. Manusia itu diciptakan Allah, tapi manusia itu juga dijadikan Allah. Ada kata bara dipakai, ada kata asa dipakai, dua-dua dipakai. Jadi bulan juga sama dengan manusia begitu. Jadi tidak perlu bilang oh diciptakan sebelum penciptaan nanti diatur pada hari keempat. Manusia itu bara tapi juga asa. Diciptakan dan dijadikan. Malah kata asa lebih dulu baru datang bara. Jadi diatur dulu karena Tuhan bikin patung dulu baru kemudian dia ciptakan manusia yang hidup. Asa dulu baru bara. Dia ambil dulu tulang rusuk dari Adam baru dia ciptakan siapa? Hawa. Asa dulu baru bara. Begitu bulan. Jadi tidak harus bara itu duluan baru asa. Maaf, ini kata bara dan asa itu bahasa Ibrani. Tapi itu dipakai oleh mereka untuk bilang bulan sudah ada sebelum hari pertama penciptaan. Omong kosong itu. Dalam penciptaan Adam dan Hawa, kata asa dan bara juga dipakai bergantian. Pada waktu Tuhan menjadikan atau asah Adam dan Hawa, kata yang dipakai adalah bara. Padahal Adam diciptakan dari debu tanah, bukan dari yang tidak ada, bukan ex nihilo. Dan Hawa dari rusuk Adam, bukan dari yang tidak ada, seperti dalam penciptaan langit dan bumi itu. Dalam Kejadian 1 ayat 5 kata bara dipakai. Allah menciptakan dari yang tidak ada. Jadi seringkali kalau mereka berteologi yang kalau untuk orang yang tidak tahu mereka bisa bodoh-bodohin. Jangan kita itu. Kita tidak mau tergolong pada apa yang ditulis oleh Nabi Habakuk ya. Habakuk atau apa itu? Hosea 6 ayat 4. 6 ayat 4 atau 4 ayat 6? Mana pendeta-pendeta? Umatku dibinasakan karena tidak berpengetahuan. Ya, terjemahan lama bilang begitu, terjemahan baru bilang umatku binasa karena tidak mengenal Allah. My people perish because of lack of knowledge. Jangan kita dibodohin. Menurut mereka kata bara selalu mendahului kata asa. Tapi dalam penciptaan Adam dan Hawa ini kata asa mendahului kata bara. Dengan demikian kesimpulan mereka dipatahkan oleh Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi berfirman Allah, baiklah kita asah manusia
menurut gambar dan rupa kita, maka Allah bara manusia itu menurut gambarnya. Itu teologi mereka dipatahkan dengan ayat ini. Bulan itu bukan bara duluan sebelum penciptaan, lalu nanti asa di hari yang keempat. Nah, ini sama saja ini ya. Nah, kepalsuan ketiga. Jadi bulan itu tidak mengatur sabat. Kepalsuan ketiga, hukum keempat dirubah. Hukum keempat berbunyi 6 hari kerja, hari ketujuh itu adalah apa? Sabat. Mereka bilang tidak. Sabat itu hari yang ke-8. Jadi ingat baik-baik, Alkitab kita itu ditentang. Perintah Tuhan untuk menguduskan sabat dikaitkannya dengan minggu penciptaan, dari mana sabat hari ke-7 itu berasal untuk menjadi peringatan kuasa penciptaannya. Perintah Tuhan ini tidak dikaitkan dengan bulan. Tidak ada kata bulan di hukum keempat. Anda boleh membaca kitab Kejadian dan Keluaran dan Anda akan menemukan bahwa benda langit yang namanya moon atau bulan hanya disebutkan sekali saja, yaitu dalam mimpi Yusuf, di mana matahari, bulan dan bintang-bintang sujud kepadanya. Ini tidak ada kaitannya dengan hari Sabat. Itu kata bulan sendiri tidak ada di itu selain dalam mimpi Yusuf itu. Kalau penting pasti ditulis di kitab Kejadian dan Keluaran. Perhatikan juga ini. Catatan Alkitab tentang pengembaraan Bani Israel di padang gurun setelah mereka meninggalkan Mesir. Waktu itu Tuhan memerintahkan mereka untuk mengumpulkan mana selama 6 hari, lalu beristirahat pada hari ke-7. Dan dalam perintah itu tidak pernah disebutkan mengenai bulan. Mana yang mengatur, bukan bulan. Moon sama sekali tidak disebutkan dalam kitab Keluaran, karena memang moon tidak ada kaitannya dengan sabat hari ke-7. Itu dalam peristiwa pemberian mana. Ini kalender mereka ada bulan baru, ada hari-hari kerja 6 hari dan ada hari Sabat. Alkitab kita hanya bilang hanya ada hari bekerja dan hari Sabat. Kepalsuan yang keempat ini atau keberapa ya? Keempat. Hari mulai matahari terbit. Hari Sabat hanya siang hari saja. Nah ini kelihatannya menarik. Sabat itu cuma dari terbit matahari sampai matahari terbenam, cuma 12 jam. Malam itu bukan Sabat. Jangan percaya itu saudara. Karena Alkitab kita ajarkan itu hari mulai dari masuk matahari sampai masuk matahari. Ada ayat-ayat saya taruh di sini nanti. Mereka memanipulasi akan ayat Alkitab. Jadi kalau seorang lahir malam hari, ulang tahunnya kita tetap dalam bahasa Inggris bilang apa? Birthday. Hari lahir, padahal dia lahir malam. Mereka bilang tidak boleh begitu. Tidak ada, mereka bilang Sabbath night. Yang ada hanya Sabbath day. Ini pemikiran-pemikiran yang tidak bertanggung jawab. Karena mereka ajarkan Sabat itu cuma Sabbath day, cuma siang hari. Malam enggak apa-apa, bukan Sabat. Itu malam dan siang, evening and morning, Ereb dan Boger membentuk satu hari menurut Kejadian 1 ayat 5. Itu bahasa Ibraninya ada di sana. Siang dan malam itu, malam dan siang membentuk satu hari, evening and morning. Itu ajaran Alkitab, bukan cuma morning, bukan cuma siang itu hari, tapi malam dan siang. Lalu nubuatan yang kita percayai, nubuatan 2300 kali petang dan pagi, ada ayatnya di Daniel 8 ayat 26, 8 ayat 14. Itu 2300 hari, bukan cuma 1150 hari. Petang dan pagi itu hari. Jadi kalau 2300 kali petang dan pagi, 2300 kali 2300 hari. Nah kalau ikut ajaran mereka bahwa hari itu cuma siang hari, nubuatan 2300 kali petang dan pagi jadi 1150 hari. Seperti ini terjemahan Alkitab sehari-hari.
kalau saya tidak salah. Jadi mereka itu mengajarkan sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak boleh kita terima. Hari raya roti tak beragi mulai malam hari dan berlangsung terus selama 7 hari. Itu tidak mulai pada siang hari, karena hari itu mulai dari waktu malam. Mereka ajarkan kalau cuma mulai siang, roti tak beragi itu mulai siang. Itu salah, karena itu dimulai waktu malam, at even bahasa Inggris. Hari pendamaian juga itu mulai pada waktu malam, bukan pada waktu siang. Ini sahabat-sahabat Yahudi, itu sahabat penantian penuh 24 jam, bukan hanya 12 jam. Nah, satu hari merendahkan diri itu sepanjang petang dan pagi itu. Jadi bukan cuma siang hari. Di waktu Nehemia, ini sudah kembali dari pembuangan, kalau sudah remang-remang menjelang Sabat, pintu-pintu gerbang sudah ditutup. Mereka bilang begini, oh itu gerbang harus ditutup sebelum malam, tapi Sabat nanti waktu apa? Pagi. Nggak, ayat Alkitab bilang Sabat sudah dekat, bukan nanti tunggu lagi 12 jam baru pagi-pagi mulai hitung Sabat. Di zaman Nehemia, Sabat itu sudah mulai waktu remang-remang itu waktu mau buka Sabat. Sabat mulai waktu matahari terbenam, bukan harus tunggu sampai matahari terbit menurut mereka. Itu dalam Nehemia 13 ayat 19. Waktu Yesus disalibkan, dalam Yohanes 19 ayat 31 disebutkan Yesus mati, lalu kemudian disebutkan hari itu adalah hari persiapan, hari persediaan, karena Sabat hampir mulai. Sabat hampir mulai. Yesus mati jam 3 sore. Sabat hampir mulai. Bukan Sabat itu masih lama, mau tunggu pagi. Sabat hampir mulai. Dalam Revised Standard Version yang saya kutip paling bawah, it was the day of preparation and the Sabbath was beginning. Sabat sudah mau mulai, bukan mau tunggu pagi baru mulai itu Sabat. Jadi hati-hati, ajaran mereka banyak yang bikin kacau. Waktu kebangkitan Yesus, kalau mereka bilang hari itu mulai waktu matahari terbit, berarti mereka mengajarkan bahwa Yesus itu hanya 2 hari dikubur, bukan 3 hari. Karena apa? Yesus bangkit sebelum matahari terbit. Karena hari masih gelap, Maria sudah ada di kubur. Hari masih gelap, it was dark. Hari masih gelap, jadi matahari belum terbit. Hari masih gelap, Maria sudah ada di kubur. Yang lain-lain nanti menyusul. Hari masih gelap, Maria dikubur. Dan bagaimana itu batu kubur? Sudah tergolek, kuburnya sudah kosong. Berarti Yesus bangkit sebelum matahari terbit. Kalau menurut perhitungan Alkitab itu sudah hari Minggu, karena harinya mulai dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Tapi bagi mereka itu belum hari Minggu, karena hari Minggu nanti mulai waktu matahari terbit. Berarti mereka ajarkan Yesus cuma 2 hari dikubur. Kan itu saudara-saudara, ini kita lihat ayat-ayat Alkitab ini. Jadi kalau kita tidak tahu jawaban itu, seringkali mereka bikin bodoh kita. Saya tidak mau kita dibodohin. Burung puyuh, Tuhan berikan burung puyuh di petang hari, lalu mana di pagi hari. Mereka bilang burung puyuh itu datang tanggal 15, malam tanggal 15. Mereka bilang, tidak mungkin itu Tuhan, karena tanggal 15 menurut mereka itu Sabat. Padahal Tuhan kirim itu apa? Burung puyuh. Mana itu hari Sabat tidak ada. Jadi masalah burung puyuh itu juga ada masalah bagi mereka.
Mereka bilang bahwa itu malam, jadi belum Sabat, jadi burung puyuh datang. Padahal itu sudah Sabat. Nah, jadi mereka bilang tidak ada itu Sabat night, cuma ada Sabat day. Tapi orang yang lahir malam tetap dia hari lahir, bukan malam lahir. Dan kita mengenal itu anniversary day, hari kemerdekaan. Biarpun merdeka malam, tetap hari kemerdekaan. Nah itu kita lihat yang ini dalam bahasa Ibrani yang dipakai di Kejadian 1, di situ dipakai kata Yom, Yom Echad, hari 1, hari pertama. Yom itu 24 jam, bukan 12 jam. Bukan 1 juta tahun. Yom itu 24 jam. Yom Echad ditutup dengan Yom Sabat. Itu hari ketujuh, Yom Sabat. Hari pertama Yom Echad. Echad itu 1. Yom hari, 24 jam bukan 12 jam. Makan roti 7 hari lamanya. Bukan cuma makan waktu siang, makan waktu malam. Karena 7 hari ini termasuk malam. Air bah di zaman Nuh berapa hari itu? 40 hari, 40 siang, 40 malam. Itu ayat yang 1, 40 hari lamanya. Lalu yang lain bilang 40 hari, 40 malam. Itu sama saja, karena hari itu sama dengan siang malam. Mereka bilang hari itu cuma siang. Jadi kalau 3 tambah malam, jadi air bah itu 80 hari. Nggak masuk akal. Ini mungkin terakhir nih. Kepalsuan kelima, mereka tidak bisa membedakan Sabat hari ke-7 dengan Sabat bayangan. Saya mau pendekkan saja. Ini ada di Imamat 23. Di Imamat 23 Tuhan memberikan daftar Sabat-sabat bulan. Itu yang kita bilang Sabat bayangan atau Sabat Yahudi. Karena pada hari-hari raya itu orang Yahudi tidak bekerja, mereka membawa persembahan, mereka beribadah. Apakah itu? Ada hari raya Paskah, hari raya roti tak beragi, hari raya hulu hasil, hari raya Pentakosta, hari raya meniup serunai, hari pendamaian, dan diakhiri dengan hari raya Pondok Daun. Hari raya Paskah dirayakan tanggal 14 Nisan. Hari raya roti tak beragi dirayakan tanggal 15 sampai tanggal 21 Nisan. Hari raya gandum ditimang-timang atau hulu hasil dirayakan tanggal 16 bulan Nisan. Hari raya Pentakosta hitung 50 hari, 7 Sabat ditambah 1 hari, hari ke-50 itu adalah hari raya Pentakosta. Itu perayaan di awal tahun, tanggal 6 bulan Siwan jatuhnya. Di akhir tahun tanggal 1 Tisri itu hari raya bulan baru yang spesial, itu namanya meniup serunai. Dan kenapa? Karena tanggal 10 itu, ya tanggal 10, bukan tanggal 8, bukan tanggal 15, tanggal 10 itu. Ini tanggal 10 juga itu satu masalah buat mereka. Sebab bagi mereka itu Sabat itu tanggal 8, 15, 22, 29. Tapi Sabat ini itu hari pendamaian tanggal 10. Tanggal 10, bukan Sabat mereka. Itu hari pendamaian. Dan tanggal 15 sampai 22 baru itu hari raya Pondok Daun. Nah, sesudah itu kemudian Tuhan bilang kepada Musa, inilah hari raya itu belum termasuk hari Sabat hari ke-7. Itu dalam Imamat 23 ayat 38. Pengajar lunar Sabat tidak dapat membedakan hari-hari Sabat atau hari-hari raya yang dirayakan pada tanggal-tanggal tertentu setiap bulan. Itu Imamat 23 ayat 4 sampai 37 dengan Sabat Tuhan atau Sabat hari ke-7 yang dirayakan seminggu sekali, yaitu Sabat yang dibedakan dari hari-hari raya itu. Tuhan katakan belum termasuk Sabat hari ke-7. Mereka tidak bisa membedakan Sabat bulan dengan Sabat hari ke-7, Sabat masa raya dengan Sabat hari ke-7, Sabat bayangan dengan Sabat hari ke-7.
kita membedakannya. Karena Sabat hari ke-7 tidak berdasar bulan, dia berdasar siklus mingguan. Nah, saudara-saudara, kepastian saudara harus pasti bahwa Sabat hari ke-7 itu didasarkan pada Alkitab. Hari Sabtu adalah hari ke-7, hari yang sama dengan hari yang diberkati dan dikuduskan Tuhan. Itulah hari yang kita kuduskan dan Yesus menguduskannya. Firman Alkitab, firman Tuhan dalam Alkitab menuliskannya. Nah, Yesus Kristus menguduskannya dan Sister White memeliharanya sampai ia mati. Dan inilah keyakinan saya. Mudah-mudahan saudara tetap berpegang teguh pada iman yang saudara sudah percayai, bahwa Sabat Tuhan itu adalah Sabat hari ke-7. Bukan karena Saturnusnya saja, karena itu namanya Saturday. Bukan. Di Alkitab kita tidak ada nama dewa. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, 7. Indonesia kita pakai bahasa Arab, itulah sebabnya hari ke-7 itu Sabtu. Sabtu itu 7. Advent itu mendasarkan pengudusan Sabat pada hari ke-7. Itu adalah tanda. Tanda pertama, kita mengakui Allah sebagai pencipta, satu-satunya. Tanda kedua, kita mengakui dia sebagai satu-satunya yang dapat menguduskan kita. Itu Yeskel 20 ayat 12 dan 20. Jadi Sabat itu bukan kebetulan. Dan setan marah sekali kepada kelompok orang yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mereka itu tidak mau percaya roh nubuat. Sayang. Kalau mereka percaya roh nubuat, mereka tidak akan ajarkan Sabat lunar. Saudara-saudaraku, tetaplah setia kepada Tuhan dan pada firman-Nya. Kalau ada masalah, hubungi pendeta saudara. Jangan bertanya kepada orang yang berlagak tahu padahal dia tidak tahu. Bertanyalah kepada pendeta-pendeta. Ada ketua daerah di sini, ada pendeta-pendeta. Jangan tanya kepada orang lain. Tanya kepada pendeta. Dan saya tahu saudara sekarang sudah tahu. Kalau orang yang datang, kasih tahu apa yang sebenarnya. Kalau belum mampu, cari pendeta. Pasti pendeta akan kasih tahu yang benar. Tuhan memberkati. Saya sampaikan di sini pembahasan saya. Amin.